Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ada kalanya kita merasa sombong, kita merasa kuat, merasa mampu mengatasi segala sesuatu sendirian. Namun, ketika ujian datang, kita kebingungan. Kita berlari kepada manusia, berharap belas kasih, namun akhirnya justru kecewa. Padahal mereka pun lemah, tidak memiliki kuasa apa-apa. Lalu, mengapa kita masih menggantungkan harapan kepada sesama makhluk? Mengapa tidak sejak awal berserah kepada Zat yang Maha Kuasa atas segalanya? Saudaraku, ada sebuah kalimat zikir yang jarang disebut, namun sangat dicintai oleh Allah. Kalimat ini tidak berisi permintaan, tidak menggugat, tidak menuntut, tetapi merupakan ungkapan pasrah yang mendalam. Di dalamnya terkandung kekuatan luar biasa. Ia bukan sekedar bacaan, melainkan bentuk kepasrahan sejati, bahwa kita tidak memiliki daya apapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat itu adalah, La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dalam video ini, mari kita kaji lebih dalam makna di balik kalimat agung ini. Apa keutamaannya dan bagaimana cara kita mengamalkannya. Silakan catat jika perlu agar bisa dipahami dengan sempurna. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga segala hajat dan doa kita, baik urusan dunia maupun akhirat, segera dikabulkan oleh Allah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan perlindungan dalam setiap langkah. Semoga Allah memudahkan setiap urusan yang sedang kita perjuangkan dan menguatkan hati kita dalam menghadapi setiap ujian hidup dengan sabar dan tawakal. Amin ya Robbal Alamin. Saudaraku, pernahkah engkau merasa sudah berusaha sekuat tenaga, namun hasilnya tidak sebanding? Sudah bekerja keras siang dan malam, tapi rezeki terasa sempit, hati pun gelisah. Ketika kelelahan itu memuncak, kita mulai mencari sandaran. Kita datang kepada manusia, menceritakan kesulitan kita, berharap diberi solusi. Namun apa yang terjadi? Ada yang mendengarkan, tapi tidak memahami. Ada yang memberi janji, tapi tak menepati. Ada pula yang menjauh seolah kita menjadi beban. Di saat seperti inilah, kita sadar, menggantungkan harapan kepada manusia itu melelahkan. Dan disitulah Allah mengajarkan kita untuk kembali kepadanya melalui satu kalimat agung. La haula wa la quwata illa billah. Kalimat ini menjadi titik balik. Saat semua terasa buntu, Allah membuka tangannya, memanggil kita untuk bersandar hanya kepadanya. Makna dan keutamaan zikir la haula wa la quwata illa billah. Zikir ini bukan hanya bacaan ringan, tapi merupakan ungkapan tawakal yang mendalam. Kita menyatakan bahwa kita tidak memiliki kemampuan apapun tanpa pertolongan Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 160, Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkanmu, maka siapa yang dapat menolongmu selain Dia? Maka hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin bertawakal. Zikir ini adalah senjata hati. Saat pertolongan manusia tak bisa diandalkan, inilah jembatan menuju kekuatan dari langit. Cara mengamalkan zikir ini, baca setiap pagi, sore, dan malam hari, terutama saat merasa lemah, bingung, atau kehilangan harapan. Ucapkan ketika hendak keluar rumah. Dalam hadis disebutkan, siapa yang membaca la haula wa la quwata illa billah saat keluar rumah, maka Allah akan mencukupkannya, memberinya petunjuk, dan menjaganya dari keburukan. Ucapkan saat marah, gelisah, atau putus asa. Zikir ini mampu menenangkan hati dan menjauhkan kita dari bisikan syaitan. Tanamkan keyakinan dalam hati. Jangan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi hadirkan rasa bahwa kita tidak memiliki kekuatan kecuali dari Allah. Jika Anda memiliki hajat khusus,
seperti melunasi hutang, memohon solusi atas kesulitan, atau mencari jalan keluar dari masalah hidup, amalkan zikir ini di waktu mustajab, yaitu sepertiga malam terakhir. Langkah-langkahnya, bersucilah dari hadas kecil maupun besar. Laksanakan sholat hajat 2 rakaat. Setelah sholat, baca Al-Fatihah 3 kali, niatkan untuk memohon hajat. Lanjutkan dengan sholawat dan istighfar masing-masing 100 kali. Lalu baca la haula wala quwata illa billah sebanyak 30, 70, atau 100 kali, sebanyak yang Anda mampu. Setelah zikir, berdoalah dengan penuh ketulusan, memuji Allah dengan Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Razzaq. Sertakan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian sampaikan hajat Anda dengan hati yang tunduk. Ingat saudaraku, Allah tidak hanya melihat seberapa keras usaha kita, tetapi seberapa bersih niat kita, seberapa tulus doa kita, dan seberapa dalam keyakinan kita kepadanya. Dunia ini penuh sandiwara. Manusia bisa berjanji hari ini, lalu lupa esok hari. Mereka bisa datang saat kita senang, namun pergi saat kita jatuh. Maka jangan gantungkan harapanmu pada manusia. Semakin tinggi harapanmu kepada mereka, semakin dalam pula kekecewaanmu. Letakkan seluruh harapanmu hanya kepada Allah. Ucapkan, la haula wala quwata illa billah, setiap kali kamu merasa tak sanggup lagi. Karena Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang berserah diri. Mari kita hidup dengan hati yang bergantung hanya kepada Allah, karena dari sanalah ketenangan sejati itu datang, dan dari sanalah pula pintu-pintu rezeki akan terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.